warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pagi hari ini kembali Allah percayakan hidup bagi kita. Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Hanya saja, saking begitu derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, sampai-sampai terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan karunia besar dari Allah. Belum tentu orang lain diberikan karunia yang sama. Di antara begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang paling terbesar adalah Allah masih menitipkan iman di hati kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Kalau dengan manusia biasa tumbuh rasa cinta karena pernah berjumpa, ada rasa rindu karena pernah ketemu. Tapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau. Namun Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah memuliakan kita untuk berjumpa dan satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kali kedua kajian kita. Sebelumnya adalah bagaimana Ramadan bersama keluarga, ya. Saat itu awal Ramadan kajian maghrib, dan salah satu pesan saya adalah bahwa kita jadikan rumah tangga kita bukan lagi sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan kitab-kitab suci lainnya itu di bulan Ramadan. Untuk berkaitan dengan diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkannya Al-Quran. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwa bulan Ramadan bukan saja diturunkan Al-Quran padanya, tapi juga kitab-kitab suci yang lainnya. Taurat, Zabur, Injil, bahkan suhuf, manuskrip-manuskrip seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan dikenal sebagai bulan Al-Quran. Kita saksikan bagaimana para sahabat dan juga orang-orang soleh sebelum kita, di bulan Ramadan mereka semakin akrab dengan Al-Quran.
Akrab yang dimaksud adalah dengan membacanya, dengan mencoba menghafalnya. Bahkan kalau nggak salah saya menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagi 3 klaster dari Al-Quran. Yang pertama yang disebut dengan Tiwalul Mufassal, surat-surat yang ayatnya banyak tapi ayatnya pendek-pendek. Jadi ayatnya banyak tapi ayatnya pendek-pendek. Ini dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Yang kedua yang disebut dengan Awasit Al-Mufassal, surat yang sedang-sedang, nggak terlalu banyak ayatnya, tapi ayatnya lumayan pendek-pendek. Ini dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Lalu yang berikutnya adalah yang disebut dengan Qisarul Mufassal, surat yang ayatnya dikit dan ayatnya pendek. Itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Keperluan dibagi 3 ini adalah untuk digunakan dalam sholat yang dikeraskan. Jadi kalau sholat maghrib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya adalah membaca Qisarul Mufassal, surat-surat yang ayatnya dikit dan ayatnya pendek. Nah ini jangan sampai kebalik, karena semangat sholat maghrib kemudian bacanya Al-Baqarah. Orang baru takjil udah goyang, aduh lama bener. Ini nggak nyunnah yang kayak begini. Atau mungkin nggak ada ilmunya. Yang kedua adalah kalau sholat isya, Nabi ngambil yang Awasit Al-Mufassal, yang surat-suratnya sedang, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, ayatnya pendek-pendek. Itu yang tadi saya katakan dari An-Naba sampai Al-Lail. Subuh baru kemudian baca yang disebut dengan Tiwalul Mufassal, dari Qaf sampai surat Al-Mursalat. Jadi kembali bahwa Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Al-Imam Qatadah diriwayatkan oleh muridnya, annahu kana yakhtimu kulla sab'i layalin marrah. Imam Qatadah di luar bulan Ramadan itu mengkhatamkan Al-Quran setiap seminggu 1 kali. Ketika masuk bulan Ramadan itu mengkhatamkan 3 hari sekali. Jadi para ulama kemudian mengatakan bahwa ini karena kekhususan bulan Ramadan. Karena itulah saya mengusulkan kita akan mencoba melihat pada kesempatan hari ini tentang bagaimanakah kemukjizatan Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang arti mukjizat, bahwa Al-Quranul Karim turun dengan berbahasa Arab. Orang Arab saat itu membangga-banggakan tentang sastra, dan mereka akan menganggap bahwa orang yang mengerti dengan sastra itu adalah orang yang menjadi rujukan, orang yang menjadi teladan bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bahasa yang mereka pakai, tapi memiliki ketinggian daripada sastra. Dan kemujizatan ini adalah dari kata-kata ajaza, yang artinya adalah lemah dan tak berdaya. Sehingga orang-orang yang mungkir, orang-orang yang tidak beriman, itu nggak bisa ngomong apa-apa. Speechless ketika kemudian diturunkan Al-Quran. Mereka nggak bisa kecuali mengakui bahwa ini bukanlah ucapan daripada manusia. Dan hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada kemukjizatan artinya adalah bahwa dengan mereka nggak bisa lagi membantah, diharapkan mereka kemudian mendapatkan hidayah bahwa oh iya, nggak ada yang bisa berbicara tentang hal ini memang kecuali zat yang maha kuasa, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat arti asal adalah melemahkan, menjadikan orang-orang yang tadinya tidak percaya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa membantah, nggak berdaya kecuali menerima bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Maka dengan demikian diharapkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti mukjizat dan juga daripada fungsi Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan wahai Muhammad, seandainya manusia, jin seluruhnya berhimpun untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, mereka nggak akan bisa untuk mendatangkannya walaupun mereka membantu antar mereka.
Ya. Semisal dengan Al-Quran. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menantang 10 surat saja dari Al-Quran. Nggak akan bisa. Bahkan di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menantang dengan 1 surat saja dari Al-Quran. Nggak akan bisa. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, kita akan mencoba melihat, nah, dimensi kemujizatan Al-Quran ini lengkap. Walaupun yang menonjol adalah dari segi bahasa, al-i'jaz al-bayani, karena memang tadi saya katakan orang Arab itu tadinya merasa sombong bahwa mereka memiliki ketinggian sastra. Maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bagaimana memiliki ketinggian sastra, bahkan dengan kata dan huruf yang mereka gunakan, tapi mereka nggak tahu artinya. Contoh, alif lam mim. Alif, mereka tahu huruf alif. Lam, mereka tahu huruf lam. Mim, mereka tahu huruf mim. Tapi mereka nggak tahu nih apa artinya. Ya. Jadi kemukjizatan bahasa, dan nanti sedikit ya, karena ini hanya sekedar muqaddimah, kita akan lihat bagaimana hebatnya keagungan bahasa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ya. Sampai-sampai Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, tokoh Quraisy yang dianggap paling ngerti tentang sastra itu bernama Al-Walid bin Mughirah, bapak daripada Khalid bin Walid. Ya. Jadi di tanah Arab saat itu yang paling terkenal ngerti tentang sastra adalah Al-Walid bin Mughirah, dan ada satu lagi yang tinggal di Taif. Ya. Bagaimana ketika kemudian orang-orang Quraisy minta agar Al-Walid bin Mughirah menemui Nabi Muhammad SAW. Minta agar jangan sampai Muhammad terus berdakwah. Cukup, stop. Ya. Dan engkau yang begitu mengerti tentang sastra, hendaklah engkau bantah apa yang diucapkan oleh Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Ketika Al-Walid bin Mughirah menjumpai Nabi SAW, kemudian dibacakan surat-surat dalam Al-Quranul Karim, dia mengatakan, wallahi inna a'laha la'adh. Kata beliau, demi Tuhan, apa yang diucapkan dari Muhammad betul-betul indah dan manis. Tidak ada yang mengatakan itu kecuali kebenaran. Ini kata beliau. Ya. Tapi ketika beliau kembali pulang dari rumah Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy sudah nunggu, dan mereka kemudian sudah mulai ketar-ketir. Apa kata mereka? Al-Walid bin Mughirah keluar dari rumah Muhammad SAW dengan wajah yang berbeda ketika dia datang. Artinya yang tadinya garang pengen nantangin, keluar pulang kelihatan mukanya itu tertunduk. Ya. Maka ketika kemudian sampai di tengah-tengah mereka, ya, bagaimana orang-orang Quraisy ini kemudian mereka merayu, ya, Al-Walid, kami berharap engkau jangan sampai terpengaruh. Maka kemudian dia berpikir, maka Allah kemudian menurunkan firman-Nya, innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, thumma kutila kaifa qaddar. Kemudian Walid mikir-mikir, wah, kalau dia sampai mengakui kebenaran Muhammad, dia nggak punya lagi posisi. Dia nggak akan lagi dianggap sebagai sesepuh dan senior. Maka kemudian dia mengatakan, apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah kisah daripada orang-orang sebelum kalian. Tapi mereka mengakui kemujizatan Al-Quran. Ya. Umar bin Khattab juga demikian. Dalam riwayatnya beliau marah karena bagaimana Nabi SAW pengaruhnya semakin luas. Beliau sudah menghunuskan pedang. Ketika di tengah jalan ketemu seseorang mau kemana? Aku ingin menjumpai Muhammad. Apa kata orang tersebut? Ngapain? Adikmu sendiri sudah menjadi pengikut Muhammad SAW. Fatimah bintil Khattab yang menikah dengan Sa'id bin Zaid. Ya. Ketika sampai di depan rumah adiknya, beliau mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Diketok, digedor. Ya. Umar kemudian memaksa untuk diperlihatkan. Akhirnya kemudian dibacakan surat Toha dari ayat 1 sampai ayat 14. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, sampai ayat ke-14. Beliau kemudian mengatakan, ma ahsana hadzal kalamu ajmala. Demi Tuhan, bagus, benar dan indah sekali apa yang tadi dibacakan. Maka beliau kemudian mengatakan, dalluni ala Muhammad. Tunjukin di mana rumah Muhammad. Kemudian Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi SAW. Kemujizatan bahasa. Yang kedua adalah kemujizatan syariat. Syariat yang ada dalam Al-Quran itu memiliki kemujizatan. Ya.
Banyak orang-orang sekarang, mohon maaf, yang lisannya lancang, yang cara berfikirnya kemudian keliru. Mereka mencoba untuk membantah apa yang ada dalam syariat Al-Quran. Misalkan, mohon maaf, mengapa perempuan yang ditinggal cerai oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya itu kemudian harus ada masa iddah, sedangkan laki-laki nggak ada masa iddah? Ya. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Wanita yang diceraikan oleh suaminya, masa-masa iddahnya adalah 3 kali bersih, atau dalam riwayat adalah 3 kali bersih, 3 kali haid. Wanita yang dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah bagaimana sampai dia melahirkan anaknya. Laki-laki kenapa tidak? Ini ada bagaimana kemujizatan syariatnya. Ya. Begitu juga dengan hukum waris. Tadi saya katakan, banyak yang nggak mengerti agama, lisannya lancang, cara berfikirnya keliru. Mereka mencoba untuk menuntut keadilan dalam tanda petik menurut mereka. Mengapa wanita mendapatkan setengah dibandingkan pria? Tapi mereka nggak pernah berpikir bahwa laki-laki memiliki 2 kewajiban harta kepada wanita. Yang pertama adalah mas kawin, yang kedua adalah nafkah harian dalam rumah tangga. Ya. Jadi kemujizatan syariat yang luar biasa yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga dimensinya adalah kemujizatan ilmiah. Subhanallah. Ya. Bahkan sekarang di dunia ada satu konsorsium, satu lembaga internasional, yaitu Lembaga Internasional tentang Kemukjizatan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Awal-awal Ramadan saya diundang oleh UI untuk berbicara tentang kemukjizatan ilmiah dalam Sunnah Nabawiyah. Karena memang kalau untuk jurusan saya S1 sampai S3 di jurusan hadis, jadi memang itu merupakan fak saya. Baik, yang berikutnya adalah kemukjizatan hal yang gaib. Ya. Dalam kitab suci sebelumnya, nggak ada diceritakan tentang kaum Ad dan kaum Tsamud, nggak ada. Ya. Jadi ketika Al-Quran menceritakan tentang Ad, tentang Tsamud, nggak ada yang mampu menceritakan fakta sejarah ini kecuali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kisah-kisah yang lalu Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan wahyu bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Tsamud, ya. Ini merupakan kemukjizatan Allah yang gaib. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam kesempatan yang singkat, ini kemudian yang terakhir adalah al-i'jaz al-fanni at-taswiri, bagaimana kemukjizatan visualisasi. Ketika Al-Quran menggambarkan tentang surga, ketika Al-Quran menggambarkan tentang neraka, ka'anna ra'yal ain, seolah-olah kita melihat di depan mata bagaimana indahnya surga, bagaimana ngerinya neraka. Ya. Jadi visualisasi dalam kata-kata, kalimat-kalimat yang disampaikan dalam Al-Quran ini luar biasa. Ini kemujizatan yang luar biasa. Baik, kita akan lihat satu persatu. Contoh al-i'jaz al-bayani. Contoh kemujizatan secara bahasa. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Dari susunan kata saja kita akan lihat. Ya. Dalam Al-Quran ada 2 kata yang mirip. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 135. Dan yang kedua adalah surat Al-Ma'idah ayat 8. Ayatnya hampir mirip, tapi coba lihat. Kata lillahnya itu ada yang dikedepankan dan ada yang diakhirkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadilah kalian orang-orang yang berbuat adil sebagai saksi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, berbuat adilnya didahulukan. Karena kenapa? Karena kalau masalah lillahnya, ya, motivasinya niatnya karena Allah ini udah nggak jadi masalah. Ya. Cuma yang jadi masalah adalah bahwa ini ayat berkaitan dengan kekerabatan. Yang justru untuk kerabat ini orang jarang untuk bisa adil. Makanya yang dikedepankan itu adalah adilnya dulu. Ya. Coba sama orang tua, sama orang deket. Bisa nggak dia fair? Bisa nggak dia adil? Ya. Sekarang kan ada istilah kalau punya orang dekat, orang dalam, bisa nggak dia adil? Gitu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, makanya didahulukan kata-kata qawwamina bil qisti. Tapi ketika Allah meminta adil kepada musuh, maka Allah mendahulukan kata lillah.
Karena kalau ngikutin nafsu, dia musuh ini. Ya. Maka Allah kedepankan lillah. Kalau secara nafsu kita kayaknya nggak bakalan deh berbuat tadi. Dia aja zalim Ustaz, masa kita adil sama dia? Maka Allah kedepankan kunu qawwamina lillah. Ya. Karena kalau untuk diri sendiri, kayaknya nggak bakalan kita mau adil. Ya. Nggak bakalan kita mau berbuat baik. Dia aja jahat sama kita. Ya. Lihat. Dalam susunan kata saja, subhanallah. Ya. Ada makna yang tersimpan. Contoh misalkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Susunan kalimat itu adalah subjek, predikat, objek. Ya. Kita makan sahur. Bukan sahur kita makan. Susunannya. Ya. Tapi ketika kemudian objeknya didahulukan, ini menunjukkan fokus. Mestinya dalam bahasa Arab adalah na'buduka, kami menyembahmu wahai Allah. Nasta'inuka, kami minta pertolongan padamu ya Allah. Tapi ketika kemudian objeknya, yaitu Allah didahulukan, iyyaka, ini menunjukkan bahwa the only, cuma engkau yang kami sembah ya Allah. Ya, bisa dipahami. Jadi ini luar biasa. Ya, luar biasa. Semalam abang saya tanya tentang bagaimana juga susunan bahasa Arab. Orang kalau bilang, kamu tamatan mana dalam bahasa Arab? Misalnya, ana takharrajtu min ma'had Gontor misalnya. Saya tamatan pesantren Anuh misalnya. Bahasa Arab, Bapak Ibu melihat, iya di bahasa Arab. Tapi orang yang ngerti tentang bahasa Arab, itu kata-katanya nggak nyastra. Ya. Sisi sastranya itu nggak ada. Karena ketika khoroja itu memang keluar. Biasanya dengan min. Khoroja, min. Keluar dari ini. Cuma kalau khoroja dengan min, ibaratnya kalau di sekolah, ya dia bisa lulus, bisa DO, pokoknya keluar. Bisa dipahami? Tapi kalau tamat, khorojanya pakai fi. Gitu. Takharrajtu fi ma'had kadza kadza wa kadza. Saya tamatan ini. Kalau cuma keluar, tadi saya katakan bisa tamat, bisa DO. Orang tamat keluar. Nah, ini menunjukkan orang kalau ngerti sastra, dia nggak akan mengatakan ana atakharraj min, nggak. Tapi ana atakharraj fi. Nah, gitu. Ya. Itulah ketinggian sastra. Gitu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi apakah mungkin ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang hidup di tengah masyarakat yang keadaannya jahiliyah, ya. Enggak mungkin kecuali ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita berikutnya, ya. Tadi susunan, ya. Yang kedua Bapak Ibu, keserasian. Coba, ini bisa buat cerdas cermat. Ya. Satu surat yang ujung setiap ayatnya huruf nun semua. Ya. Surat Al-Munafiqun. Satu surat yang semua ujung ayatnya huruf dal. Surat Al-Ikhlas. Satu surat yang semua ujung ayatnya huruf sin. Surat An-Nas. Satu surat yang semua ujung ayatnya adalah huruf lam. Al-Fil. Ya. Ada 4 surat yang semua ujung ayatnya adalah ra. Al-Qamar, Al-Qadar, Al-Asr, Al-Kautsar. Ini kalau dalam sastra disebut dengan sajuk. Kalau dalam kita adalah puisi. Ya. Bagaimana sajak. Kata-katanya puitis. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Dal semuanya. "Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas." Sin semuanya. Ya. 5 surat yang semua hurufnya, semua ayatnya ujungnya adalah hamzah ataupun alif. Al-Kahfi, Al-Furqan, Al-Fath, Al-Jin, Al-Insan. Apakah mungkin ini dibuat oleh Muhammad atau dibuat oleh manusia? Enggak mungkin. Ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, lihat. Bukan cuma itu dari segi keserasian. Ya. Ketika Allah berbicara dan menyebutkan kata dunia, ternyata sama-sama 115 kali disebutkan dengan kata al-akhirah. Ya.
Berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata hidup, sama juga dengan kematian, yaitu 145 kali. Bahkan yang menarik adalah ketika Allah berbicara tentang an-naf'u, manfaat atau madarat, sama-sama jumlahnya Allah sebutkan 50 kali. Bahkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika Allah menyebutkan kata iblis, dan juga bagaimana Allah memerintahkan kepada kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, jumlahnya adalah sama. Padahal tidak semuanya satu ayat. Apakah ini kebetulan? Apakah ini buatan manusia? Tidak. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dari segi susunan, baru dari segi keserasian. Hadirin khotul iman rahimakumullah, bagaimana ketika Allah mengulang nama Nabi Isa alaihissalam? Bagaimana ketika Allah mengulang Nabi Adam alaihissalam? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa sama dengan Nabi Adam. Sama apanya? Sama-sama nggak ada orang tuanya. Nabi Isa alaihissalam nggak ada ayahnya. Nabi Adam alaihissalam nggak ada ayah dan ibunya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan samanya mereka bukan cuma nggak punya ayah atau ibu, tapi jumlah ayatnya sama. Allah sebutkan Nabi Adam 25 kali, Allah sebutkan Nabi Isa 25 kali. Dan 24 dalam ayat yang berbeda, dan satu ayat yang sama. Tadi saya bacakan surat Ali Imran ayat 59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Subhanallah. Mungkinkah ini buatan Nabi Muhammad SAW? Tidak mungkin. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa sama dengan Nabi Adam, bukan cuma mereka sama-sama nggak ada ayah, tapi jumlah ayatnya pun sama. 25 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. 24 secara terpisah beda-beda ayat. Dan satu ayat surat Ali Imran, Allah sebutkan Nabi Adam, Allah sebutkan Nabi Isa alaihi wassalam. Tidak mungkin ini buatan manusia. Apakah masih ada yang menyanggah bahwa ini adalah buatan manusia? Ya. Subhanallah. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang unik-unik. Ya. Dalam Al-Qur'an cuma 2 ayat yang diawali dengan huruf ghin, ya. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Surat Ar-Rum, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. 4 ayat yang dihurufi dengan huruf shin. Cuma 4, ya. 5 ayat yang diawali dengan huruf shad. 1 ayat yang diakhiri dengan huruf dad, 1 ayat, ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, setelah tersebut kita akan masuk kepada al-i'jaz at-tasyri'i, ya. Selain kemukjizatan secara bahasa, Al-Quran juga memiliki dimensi kemukjizatan secara syariat. Ya. Dan yang dimaksud dengan kemukjizatan syariat ini adalah bagaimana syariat yang Allah terapkan dalam Al-Quran ini kekal. Jadi tidak hanya sekedar hukum kemudian bisa digonta-ganti, enggak. Memang permanen. Kemudian bertahap dan bisa dipraktekkan, berlaku kepada kaum muslimin sampai akhir zaman. Ya. Saya sering ke Australia, apalagi ke Sydney. Bagaimana pemerintah di sana melihat dan mereka mempertimbangkan banyak dalam kasus wanita itu terzalimi. Akhirnya mereka menetapkan bahwa law di sana, hukum di sana itu harus berpihak kepada perempuan. Tapi karena buatan manusia, banyak sekali kelemahan dan celahnya. Contoh case. Ada orang Indonesia menikah dengan orang bule di sana. Ya. Bagi orang Australia, Bali itu merupakan negara ataupun kota kedua mereka. Nah, istrinya itu belum pernah ke Bali. Jadi istrinya itu pengen sekali tahu tentang Bali. Cuma suaminya baru pindah kantor dan belum bisa untuk cuti. Ya. Sedangkan musim holiday, musim liburan sudah datang. Akhirnya kata suaminya, udahlah kalau emang kamu pengen tahu Bali, nanti saya kasih nomor teman, ntar dia nganter-nganter di Bali. Berangkat istrinya sendirian. Apa yang terjadi? Ternyata sahabatnya itu bukan hanya sekedar mengantar, tapi terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Yeah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ketika istrinya kembali ke Australia, istrinya calling visa, artinya diundang laki-laki tersebut. Ya. Suaminya udah mulai agak curiga. Ya. Ketika sampai ke rumahnya, dia ribut besar dengan istrinya. Dan karena dia kemudian sudah mencium aroma selingkuh ini, suaminya dengan marah memegang apa nih kalau di kita tuh bahu ya apa? Memegang bahu dari istrinya karena agak keras, ada kemudian bekas merah difoto oleh istrinya. Maka dilaporkan ke polisi. Suaminya dianggap salah. Ya. Dan hukumannya adalah tidak boleh dekat dari rumah atau tidak boleh dekat dari istrinya jarak 100 meter. Tapi istrinya di rumah tersebut dengan teman suaminya tadi yang dipanggil, yang diundang tadi. Dia bilang, saya nggak terima Ustadz, bagaimana istri saya tinggal di rumah itu. Akhirnya kemudian daripada saya dosa, dia berzina, saya ceraikan dia. Apa yang terjadi? Karena dia menceraikan, maka keputusan daripada pengadilan, gaji dia itu dipotong untuk allowance buat istri dan juga anaknya. Ya. Jadi dipotong buat anaknya dan mantan istrinya. Karena dianggap kalau buat anak karena memang kewajibannya, karena mantan istrinya itu yang menjaga anaknya. Dipotong. Coba. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, inikah yang disebut dengan keadilan? Pokoknya kalau ada masalah yang dimenangkan perempuan, saya katakan tidak. Dalam Islam, itu mesti dilihat siapa yang bermasalah. Bisa dipahami. Jadi tidak kemudian digeneralisir bahwa pokoknya kalau ada masalah, perempuan yang dimenangkan. Tidak. Bisa dipahami maksud saya. Kan yang bikin masalah duluan adalah istrinya. Tapi kan mereka tidak mengenal zina. Mereka nggak mengenal selingkuh. Yang mereka kenal adalah dipaksa nggak. Ya. Jadi kembali bahwa itulah hukum manusia. Banyak kelemahannya. Mereka mengira bahwa hukum ini adalah untuk memuliakan perempuan. Mereka mengira dengan hukum ini adalah untuk membela perempuan. Padahal merusak tatanan rumah tangga. Dan itu merusak sosial. Bisa dipahami? Beda dengan syariat Islam. Ya. Maka apa yang ada dalam Al-Quranul Karim memiliki kemukjizatan. Bagaimana kekal, bagaimana bisa dipraktekkan, baik mereka yang ada dimanapun juga, karena memang ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud kemukjizatan syariat daripada Al-Quran. Ya. Contoh hadirin khotaliman rahimakumullah, pengharaman riba. Ya. Ini Bapak Ibu kalau baca, kita gabung dengan sejarah. Ketika Nabi SAW hijrah, itu kan masyarakat di Madinah kental betul dengan yang namanya sistem ribawi. Karena memang orang-orang Yahudi. Ya. Maka kita lihat bagaimana Al-Quranul Karim dengan pensyariatannya itu dikikis dari perlahan. Allah menurunkan surat Ar-Rum ayat 39. Ya. Bahwa apa yang kalian praktekkan dari riba, yang kelihatannya itu banyak. Ya. Kelihatannya cepat berkembangnya. Allah mengatakan fala yarbu indallah. Yang pertama Allah mengatakan begitu. Enggak. Itu enggak berkembang di sisi Allah. Wa ma ataitu min zakah tabghuna fiha wajh Allah fa ulaika humul mud'ifun. Dan apa yang kalian keluarkan dari zakat, walaupun kelihatannya kita mengeluarkan uang kita jadi lebih sedikit, tapi itulah yang berkembang kata Allah. Jadi mindsetnya ini dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk. Riba itu tidak berkembang. Itu yang dibikin mindset. Ya. Dan ini sudah banyak. Ya. Bagaimana kita saksikan kejadian-kejadiannya. Bahwa yang namanya riba itu nggak ada yang kemudian bertambah. Nggak ada. Ya. Ya. Coba Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Bapak Ibu ditawari dari pihak bank. Coba kalau ke sini. Ya, deposito saja. Ya. Paling besar sekitar 5%. Ya. Mau nambah juga dikit 5,5%. Tapi kita lihat bagaimana ketika kemudian pinjamannya 12,5%. Bahkan kadang fix cuma setahun 2 tahun. Setelah itu mengikuti pasar bisa sekian persen. Ya. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi. Saya ke Amerika, saya ke Australia. Mereka yang tadinya nyucil sekian tahun ketika bunga dibiarkan. Gak fix akhirnya homeless. Gak punya rumah. Ya. Segitu hebat di New York ya,
yang dikenal kayak di Manhattan dan ininya. Oh, banyak mereka yang tinggal cuma pakai selimut, ya. Bagaimana dengan troli, baju-baju mereka ditaruh di troli, ya. Bagaimana gemerlap New Yorknya kalau Bapak Ibu ke Manhattan. Banyak mereka-mereka yang homeless. Ya. Karena nggak kuat. Ya. Bapak Ibu kalau kemudian ke Dubai, bagaimana kota Fujairah yang kayak palem begitu tuh perumahannya. Ya. Oh, enak sekali kalau kita keliling itu pakai sambil bawa maps. Jadi kita kelihatan kayak kita lagi pinggir ininya. Mangkrak karena bunga. Ya. Itu yang makanya kemudian terjadi perubahan. Yang tadinya Sultan atau Raja Brunei, Raja Dubai yang memimpin, bahkan tadinya burjnya itu dinamakan Burj Dubai, tapi karena kemudian riba, wah mangkrak, akhirnya kenapa? Yang mendanai adalah Sultan dari Abu Dhabi, makanya burjnya namanya Burj Khalifa. Diganti bukan Burj Dubai. Nggak sanggup lagi mereka. Makanya Burj Khalifa sekarang. Ya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, fala yarbu indallah. Kata Allah nggak berkembang, riba itu nggak berkembang. Ya. Berikutnya, sindiran yang lebih tajam lagi, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa itu kelakuan orang-orang Yahudi. Di surat An-Nisa Allah mengatakan, di mana orang Yahudi adalah akaluna lis-suht. Mereka memang pemakan riba. Gitu. Makanya berusaha mereka untuk menguasai moneter. Bapak Ibu kalau misalkan ke Sydney, saya dakwah pertama kali ke Sydney tahun 2008. Ya. Ketika ngelihat ada museum, saya pengen tahu. Tapi waktu itu lagi direnov. Baru bisa ke sana itu 2009. Ada Sydney Jewish Museum. Museum Yahudi di Sydney. Ya. Bagaimana cerita mereka dulu masuk ke Australia. Karena Australia ini warga aslinya itu aborigin. Ya. Yang bule-bule itu mereka adalah orang-orang buangan. Ya. Mereka yang tadinya tahanan di Inggris, tahanan di mana itu kemudian didatangkan ke Australia. Ya. Termasuk ya, yang didatangkan itu orang-orang Yahudi. Di situ mereka bisa edikan. Jadi ketika tahun 1000 sekian, cuma sekian. Tapi itu bisa kita pelajari. Bagaimana mereka bergerak untuk kemudian menguasai yang namanya moneter, yang namanya masalah keuangan. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Walaupun saya nggak katakan sebagai Yahudi, tapi kita juga sering dipermainkan dengan itu. Bagaimana ketika gelombang cinta, harganya sampai jutaan. Habis itu ngilang. Ya Allah, harganya nggak berharga. Depan rumah sekarang. Ya. Bagaimana batu. Sebelum itu ikan. Lohan katanya. Sampai jutaan. Gitu. Ya. Ya. Yang palanya jenong tuh ya, kejedot ya. Habis itu ngilang lagi. Mana? Batu habis itu. Bacaan ini. Bla 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 bla. Kita dipermainkan dengan ini. Ya. Karena kenapa? Dia kayak semacam bubble ekonomi. Kayak semacam permen karet ekonomi. Ya. Ada pihak-pihak yang niup makin gede, kita ngikut. Tahu-tahu pas sudah semakin gede, udah harganya turun lagi. Bisa dipahami? Itu yang disebut dengan bubble ekonomi. Ekonomi yang kayak permen karet, kayak permen tiup. Kita ngikut, niup lagi. Iya mahal. Nah, kita nggak tahu ada pihak yang bermain. Ketika udah sampai kepada posisi yang mahal, ditiup, ambles sekarang. Yang punya bacaan dulu beri jutaan, sekarang ke rawa bening nggak ada harganya. Beda dengan memang itu nilai batunya kayak berlian. Itu memang nilai batunya. Tapi kalau yang lain-lain itu dibikin, ya, dikreasi. Ya. Duduk bareng, saya beli, berapa aja? Beli sekian, saya beli di 2 juta, rame kan, bacaan 2 juta. Ada lagi yang mereka, ntar ketika kita ngikut-ngikut beli, mereka udah pada mundur lagi, nggak beli itu. Ya. Itu bubble ekonomi. Saya aja yang jurusan hadis ngerti. Masa Bapak sesuatu yang nggak masuk di akal, ya, bukan nilainya, ini bubble ekonomi. Dan ini yang mereka mainkan. Ada pihak yang memainkan itu. Entah itu ikan, gelombang cinta, batu, itu semua. Iya. Burung juga. Ya. Ya. Sekarang, ini mulai. Bahorok, segala macam. Aduh. Ya. Ya, ini balak 6 nih, gurainya. Ya. Betul, keindahan sastra itu
tidak diukur dari itunya. Tapi kan kita ada range harga yang kira-kira masuk akal apa enggak. Ya. Kalau merpati bukan masalah itu. Kalau merpati udah masalahnya judi. Ya. Wow, ini kalau merpati kolong ceder gitu sekian puluh juta. Itu karena judinya. Taruhannya juga kan mobil. Ya. Tapi kalau yang lain lebih kepada bubble ekonomi. Ya. Ya. Perumahan juga demikian. Ya. Bagaimana perumahan di Jakarta? Saya nggak tahu kalau di sini. Ya. Rumah yang tadinya ukuran kan ada NJOP-nya. Sekian meter. Itu misalnya 40 meter, ini 400 juta misalnya. Ada yang beli, berani 1 M. Sama dia dijual lagi, 1,5 M. Itu kan namanya kayak balon tiup tadi saya katakan. Sampai akhirnya kepada puncaknya, orang mikir, masa 40 meter 2 M, mendingan ngambil di Bukit Golf. Nggak laku sekarang. Itu yang saya katakan mangkrak proyek di Dubai. Itu bubble ekonomi. Ribawi itu begitu. Gitu. Dan itu ada pihak-pihak tertentu yang emang kemudian duduk bareng. Ente tawarin ntar 1 M ya. Ente tawarin. Ketika bukan kelompok mereka nawar 2 M, udah jangan ada yang beli. Kan dia cuma dipegang. Bisa dipahami? Ini nih, Yahudi itu begitu cara mainnya. Kita ikut-ikutan. Gitu. Kita ikut-ikutan. Gitu. Dan itu bisa apa saja. Rumah juga bisa jadi. Mereka bisa merubah itu. Ya. Di sini misalnya dulu awal NJOP berapa, kemudian mereka main, ayo kita mainin yuk harga rumah di Bukit Golf. Ya, ada orang jual berapa nih? Misalnya harga dulunya 1 M, nawarin 1,5 M dibeli sama antum. Antum jual tanah beli ya 2 M. Ketika sampai 3 M, ini kita harus buru-buru nih, harga bagus nih. Beli 3 M, habis itu kita jual 3,1 M. Nggak ada yang beli. Mereka udah pada dapat untung masing-masing 0,5 M kan? Bisa dipahami cara mainnya. Yahudi kayak begitu, akaluna lisuh. Kayak begitu tuh biasa mereka. Ngebohongin orang, ngezalimin orang, merekayasa moneter tuh biasa. Yeah. Uang, Bapak Ibu anggap itu alat tukar atau komoditi. Uang itu dalam fikih Islam itu adalah alat tukar. Makanya dalam zaman dulu jual beli itu kita tukar menukar. Ada pisang tukar jambu. Kemudian repot diganti. Ini kira-kira jambu berapa ini? 0,5 dinar, setengah gram, kan begitu. Akhirnya kemudian diganti dengan uang kertas. Uang kertas malah lebih nggak ini lagi. Kalau dulu yang namanya dinar, dirham, itu merupakan pertanda bahwa simpanan itu sekian emas. Kalau sekarang kertas nggak mencerminkan, harga kertas dengan nilainya nggak sama. 1 lembar, ini dikatakan 100.000. Harganya nggak 100.000 harga cetaknya. Kalau dinar, ya memang orang punya 1 dinar, ini senilai 2,5 gram emas, gitu bedanya. Makanya ketika 97 George Soros masuk, ya mereka beli. Jadi uang yang tadinya alat tukar, jadi komoditi. Dibeli, akhirnya langka. Ketika langka, orang perlu, baru kemudian dijual mahal. Di situ hancur. Yahudi. Ya. Saya pernah diundang berapa kali ke Jepang. Salah satunya tinggal di rumah pejabat BI di Jepang. Ya. Waktu itu acara Golden Week. Jadi di Jepang itu ada 1 minggu libur acara apa gitu ya. Kemudian saya bilang, Pak, ini kok BI nggak buka stand? Bank yang lain kayak BRI, Mandiri itu buka stand untuk pengiriman uang. Waktu lagi Golden Week itu nggak ada biaya transfer. Apa kata beliau? Ustadz, saya lagi merekayasa, nggak main yang kecilan begitu. Saya bilang keren. Maksudnya gimana? Saya lagi merekayasa gini Ustadz. Kenapa kita dengan negara, katakanlah Jepang, kenapa kita tidak menggunakan mata uang masing-masing? Maksudnya, ya kita bisnis dengan Jepang, kita bayar pakai rupiah, dia bayar pakai yen. Kenapa kita harus pakai dolar? Ini yang kemudian akhirnya jadi selalu menguntungkan Amerika. Misalnya saya berdagang dengan ibu, kenapa pakai uang orang? Bisa dipahami maksud saya? Itu kan akhirnya jadi dolar itu dibutuhkan. Dolar itu jadi demand-nya tinggi, kebutuhannya tinggi. Karena kebutuhannya tinggi, maka dia kemudian petang-peteng, harganya sekian. Bisa dipahami? Kenapa kita misalkan ya jual beli dengan Malaysia? Kenapa harus pakai dolar? Kita bayar pakai rupiah, dia bayar kita pakai ringgit. Nggak ada urusannya sama Amerika.
Nggak ada urusannya dengan dolar, kan begitu mestinya. Bisa dipahami maksud saya? Kenapa sekarang itu harus, misalnya kita umroh, coba Bapak bayar berapa? Kalau nggak rupiah atau sekian dolar, betul nggak? Nggak ada sekian real kan? Kenapa nggak pakai real aja? Bisa dipahami maksud saya? Kebutuhan jemaah umroh dan haji akhirnya itu perlu sekian juta dolar. Jadi yang dicari dolar. Jadi akhirnya karena banyak permintaan, hukum ekonomi kenapa? Jadi tinggi, jadi mahal. Padahal kita berangkat ke Saudi, nggak ke Amerika. Kenapa kita nggak pakai real? Mereka bayar kita pakai rupiah. Bisa dipahami? Ini kan udah aneh, secara ekonomi saja udah aneh. Ya. Kenapa kemudian tidak digagas bagaimana hubungan antar negara bayar dengan mata uang masing-masing? Ya. Coba deh Bapak Ibu, kalau ada yang pernah haji atau umroh, itu kan gitu. Ya. Dan biasanya mereka bahkan pakai dolar, karena kalau pakai rupiah takutnya terjadi perubahan. Bapak Ibu protes kan, katanya 20 juta, kok naik? Ya dolarnya Pak, loh kenapa harus pakai dolar kan gitu? Coba deh Bapak Ibu sekarang nih kalau ada yang mau umroh, ya, itu sekian juta atau dalam kurung sekian US. Atau bahkan sekian US dalam kurung baru rupiah. Kan aneh, kenapa nggak sekian real? Jadi kita nggak perlu dengan yang namanya dolar. Bisa dipahami maksud saya? Ya. Inilah pola-pola Yahudi untuk kemudian main. Kita tanpa sadari akhirnya kemudian ikut dengan kita menari di tengah gendangan daripada orang-orang Yahudi. Ya. Ibaratnya kita bisnis, usaha, saya dengan bapak jualan nasi uduk, saya beli, kenapa harus lewat pihak ketiga dulu? Ya. Mohon maaf kalau ada yang di bidang ini, kan kalau untuk di Asia Tenggara, Yahudinya kan Singapura. Ya. Orang jual beli minyak tapi kan lewat ke Singapura dulu, ini kan Yahudi. Kalau ada yang di bidang minyak kan, kita mau jual beli, kita jual minyak mentah. Ya, ya kan? Itu jual ke ini, kenapa harus lewat Singapura dulu, kan aneh. Orang ngirim uang semua, minyak, uang dari sana untuk ke Asia Tenggara nggak bisa langsung lewat itu. Hubnya itu di Singapura. Itu nanti kapan-kapan. Nah, kemujizatan syariat adalah bagaimana mengikis itu, luar biasa. Baik. Hadirin khotaliman rahimakumullah, dan ini kemujizatan ilmi. Kemujizatan ilmiah itu beda dengan tafsir ilmi. Kalau kemujizatan ilmiah itu adalah fakta ilmiahnya sudah diakui. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini kita akan coba ngambil ininya saja, ya. Contoh misalkan dalam sistem pengkalenderan saja, Bapak Ibu kalau buka dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famakatha fihim." Maka ashabul kahfi itu berada dalam gua salatsumi'ati sinin, 300 wazdadu tis'a, dan plus 9. Ya. Apa artinya 300 plus 9? Ternyata para ulama mengatakan bahwa 300 tahun itu masa ashabul kahfi dalam gua kalau pakai hitungan tahun miladiah. Tapi kalau dalam tahun hitungan hijriah itu 309 tahun mereka diam dalam gua. Dengan bahasa yang lebih sederhana adalah setiap 100 tahun, beda antara kalender miladiah dengan hijriah adalah 3 tahun. Setiap 100 tahun. Lebih gampangnya lagi, setiap setahun bedanya sekitar 10 sampai 9 hari. Makanya kalau kemarin kita itu Ramadan, di sini tanggal 2 atau tanggal 3? Ikut pemerintah, ya. Kalau ikut pemerintah terus ada satu pertanyaan. Lailatul Qadarnya Bapak Ibu ikut pemerintah apa ikut Muhammadiyah? Ya. Ada yang bertanya apakah mungkin Lailatul Qadar untuk di Indonesia lewatnya 2 kali? Ya. Malaikat malam ini turun karena ngikutin Muhammadiyah, besoknya turun lagi ngikutin pemerintah. Silakan gimana para ulama di sini? Keren Indonesia. Lailatul Qadarnya 2 kali, Mas. Sekali ngikutin Muhammadiyah, besokannya ngikutin yang pemerintah. Gimana kira-kira? Nah, baik. Kalau kita kemarin tanggal 3 April, maka bisa diperhitungkan tahun depan itu akhir Maret Ramadannya. Karena setiap tahun itu akan bergeser, tadi saya katakan 10 sampai 9 hari. Itulah mukjizat keilmiahan dalam Al-Quran.
Jadi ketika Allah mengatakan Ashabul Kahfi berdiam di gua 300 tahun plus 9, itu bukan cuma plus, artinya ini menunjukkan bahwa Ashabul Kahfi itu berdiam di gua itu 300 tahun menurut hitungan miladiah atau 309 tahun menurut hitungan hijriah. Artinya setiap 100 tahun itu 3 tahun bedanya, selisihnya. Atau dengan bahasa yang lebih gamblang adalah setiap 1 tahun bedanya itu sekitar 10 atau 9 hari. Makanya Ramadan, Idul Adha itu pasti akan terus maju. Ya. Ini kemujizatan ilmiah. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Ya. Di Brunei ada Prof. Agus Salim, orang Indonesia. Dia menjadi penasehat masalah kelautan Sultan Bolkiah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi marajal bahrain. Hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura." Allah menyebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan antara dua air, dua lautan ini. Cuma Allah mengatakan yang satu tawar enak diminum, yang satu ini mengandung garam. Dan Allah jadikan di antara keduanya ada dinding yang tidak bisa ditembus sama sekali. Tadi yang saya katakan Prof. Agus, beliau adalah penasihat bidang kelautan Sultan Hasan al-Bolkiah, punya buku judulnya Al-Quran dan Kelautan. Karena beliau memang pakar oceanologi. Ya. Beliau menyebutkan bahwa di dunia ini ada 3 jenis lautan yang kayak gini. Bapak Ibu nanti pulang, jangan sekarang dengerin saya ceramah dulu ya. Itu bisa dibuka bagaimana ini. Bedanya itu betul-betul yang satu biru, yang satu itu enggak biru. Dan itu seolah-olah kayak pembatas. Dan yang maha suci Allah Subhanahu wa taala adalah ikan yang dari air tawar ini enggak bisa ke air yang masin. Yang asin juga demikian. Betul-betul seperti yang Allah katakan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Seolah-olah di tengah ini ada pembatas, subhanallah. Tabiat garam, kalau dimasukkan ke air, dia akan larut, betul nggak? Ini nyampur airnya, cuma yang satu tawar, yang satu asin, subhanallah. Di dunia ada 3. Ya. Nanti searching di internet, dan tunjukin ini ke anak-anak kita, subhanallah. Maha suci Allah. Mereka bersatu, tapi kemudian tidak bisa kemudian satu dengan lain. Bukan cuma rasanya, tapi habitatnya juga tidak bisa untuk kemudian ke yang lain. Subhanallah. Adakah ini buatan Nabi Muhammad SAW? Tidak. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam surat At-Tur kita belajar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal bahril masjur." Demi lautan yang di bawahnya ada api. Tabiat api disiram dengan air, mati dia. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan lautan yang di bawahnya ada api. Kok bisa begitu? Kita mungkin bingung, tapi kalau kita coba ngeh sedikit, kita nyebrang dari Bakahuni ke Merak, ya, dari ujung Banten menuju ke ujung Lampung. Bagaimana di bawah itu ada gunung Krakatau. Ya. Sempat meletus dan sekarang anak Krakatau juga sudah mulai aktif. Itu kan api, tapi nggak padam dengan air yang begitu banyaknya. Lautan. Wal bahril masjur. Ya, demi lautan yang di bawahnya ada api, subhanallah. Allah udah ngasih informasi ini sekian tahun yang lalu. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita cepat saja karena udah mulai syuruk. Allah berfirman dalam surat An-Naba tentang gunung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan juga gunung sebagai pasak. Pasak itu apa? Paku payung, kayak paku payung. Kalau yang namanya paku payung, ujungnya kecil, bawahnya tajam. Ini bagaimana contoh gunung es. Ujungnya kelihatannya begitu, tapi dalamnya itu ternyata lebih betul-betul kayak paku. Allah jadikan gunung itu kayak pasak atau kayak paku, agar kemudian jangan sampai bergetar seperti ini. Kan bumi ini sebenarnya berputar kalau kita dulu belajar. Tapi kita nggak merasakan getaran itu. Jadi ketika kemudian terjadi gempa, bukan bergerak, bukan. Emang bergerak sih udah biasa. Justru itu lambat, gak seperti biasa. Coba kalau kita lihat orang yang kalau membalikkan sesuatunya itu lambat, justru air bisa tumpah ini. Tapi kalau cepat malah nggak begini. Subhanallah.
Jadi yang namanya gunung, ketika kita lihat, oh gunung itu sekian mdpl, tingginya sekian. Bawahnya itu lebih dalam lagi. Karena itu kayak paku, ditancepin, biar kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Subhanallah. Adakah ini yang ngasih tahu Nabi Muhammad dan orang-orang Quraisy yang tinggalnya di gurun? Enggak, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Di sana lawang gunungnya gunung batu semua. Ya. Kan kalau mau yang ngasih tahu kita, oh gunung tuh kayak gini Mas, enggak. Ini kan turun kepada orang Arab, subhanallah. Baik, yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa gunung-gunung itu ternyata bergerak. Ya. Ya. Para pakar geografi juga mereka menyebutkan bahwa setiap tahun sekian senti. Watarol jibala tahsabuha jamidah. Kalian melihat gunung-gunung seolah-olah dia tetap. Ya. Wahya tamurru marras sahab. Tapi padahal dia bergerak bagaikan bergeraknya awan. Sunallahilladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Itu merupakan kreasi dan itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna segala sesuatunya. Ya. Bergeser, ya. Bapak Ibu bisa juga searching banyak gunung yang tadinya karena kita nggak ngamatin. Ya. Tadinya di sekian, kemudian sudah mulai bergeser. Memang lambat karena Allah mengatakan wahya tamurru marras sahab. Baik, yang berikutnya Allah berfirman dalam surat An-Najm tentang bayi yang dalam kandungan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tersenyum dan membuat menangis. Ini hasil dari bagaimana kalau perempuan hamil itu bagaimana dilihat bayi yang seolah tersenyum. Emangnya ada mandra yang bikin lucu dia? Nggak ada. Allah yang bikin bayi tersenyum. Allah yang bikin bayi kemudian terlihat. Padahal dalam perut ibunya. Ini merupakan kemukjizatan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Rasanya waktu juga memisahkan kita kembali bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Saya sampaikan ini agar kita kemudian menjadi lebih dekat dengan Al-Quran. Lebih akrab dengan Al-Quran. Kalau dengan gadget kita aja kita begitu hafal fitur-fiturnya, kenapa dengan Al-Quran tidak? Kalau kita lihat bagaimana para sahabat, mereka begitu akrab dengan Al-Quran, begitu dekat dengan Al-Quran, mestinya kita juga demikian, apalagi kita di bulan Al-Quran. Demikian yang saya kira saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh mengenai cara legalnya jadi enak. Susunan Al-Quran itu bagaimana ya saja? Karena kalau dari dunia wahyu kan Iqra dulu dan seterusnya gitu. Tapi kalau yang kita baca dari Al-Fatihah, Al-Fatihah dan itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Al-Qur'anul Karim turun kepada Nabi SAW berangsur-angsur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Al-Quran turun sekaligus itu dari langit ke Baitul Izzah, ke langit bumi pada bulan Ramadan. Lalu kemudian turun kepada Nabi berangsur-angsur. Dan setiap setahun di bulan Ramadan, malaikat Jibril itu tiap malam ngederes, kalau kata orang Sunda. Jadi bagaimana mengajarkan kepada Nabi SAW, satu tahun ini yang udah turun dari Al-Quran apa saja. Malaikat Jibril yang mengajarkan bahwa ayat tersebut masuknya dalam surat apa, adanya setelah atau sebelum ayat apa. Ya. Makanya Nabi SAW di bulan Ramadan itu itikaf 10 hari. Dan tiap malam itu ada belajar dari Jibril. Ini dimasukkan di sini, dimasukkan di sini. Bahkan di tahun di mana beliau wafat, Nabi SAW itu itikafnya 20 hari. Jadi tuntas. Ya. Susunan surat, susunan ayat, itu demikian. Oleh Jibril alaihissalam itu sudah ditunjukkan ini ayat setelah ini, sebelum ini masuk dalam surat ini sebelum ini. Jadi dengan demikian terungkap secara ilmiah Al-Quran sudah sempurna itu sejak Nabi SAW meninggal. Dengan itu juga kemudian saya sampaikan bahwa apa yang dituduhkan oleh kalangan Syiah bahwa ada ayat-ayat yang belum dimasukkan itu adalah keliru.
Karena ketika Nabi SAW meninggal dunia sudah selesai, sudah tuntas. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq jama'al Quran, mengumpulkan Quran itu dengan makna bahwa apa yang sudah tertulis di masa Nabi disalin. Karena waktu lagi di zaman Nabi turun 10 ayat, ada apa nih? Oh, ternyata kulit, tulis di kulit, ya. Ada apa nih? Bapak Ibu bisa bayangkan 30 juz dulu masih terserak. Maka di zaman Abu Bakar disalin jadi lebih rapi. Tapi sama sekali nggak ada yang dikurangi. Itu juga. Jadi kalau tuduhan kalangan Syiah mengatakan ada ayat-ayat yang dihapus, tidak benar secara fakta ilmiahnya. Ya, jadi kembali bahwa Al-Quran itu turun kan, tadi saya katakan setahun itu mungkin ayat ini. Nah tiap tahunnya di bulan Ramadan, Jibril datang dan kemudian mengajarkan ini ayat adanya habis ini ayat masukin dalam surat ini, dan itu oleh Jibril setiap tahun. Dan di akhir tahun, artinya di tahun Nabi wafat, Nabi SAW itikaf sampai 20 hari, dan itu Jibril sudah menuntaskan menjelaskan itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa Al-Quran tidak disusun berdasarkan turun? Kenapa nggak Al-Alaq dulu, kemudian yang berikutnya Al-Muddathir, kemudian Al-Muzammil, kan urutannya itu. Para ulama mengatakan karena Al-Quran ini adalah kitab petunjuk hidup dan bukan buku sejarah. Kalau Al-Quran buku sejarah baru tuh begitu. Oh, tanggal 14 Agustus Soekarno dengan Bung Hatta itu dijemput, dibawa kemudian ke Bekasi, ya. Di sana kemudian ini baru kemudian tanggal 17-nya dibawa lagi mendeklarasi, itu namanya buku sejarah, ya. Al-Qur'an bukan buku sejarah tapi sebagai kitab pedoman hidup, ya. Demikian wallahu alam. Terima kasih saya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Subhanallah.